Shalom, shalom, selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani, serta selamat berakhir pekan. Sabtu 22 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya kalau Tuhan juga pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-14, maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul perenungan kita hari ini, kesetiaan itu membawa berkat. Dan sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kisah seekor anjing yang bernama Hachiko yang hidup di Jepang pada tahun 1923 sampai 1925. Cerita dan legendanya mencerminkan simbol kesetiaan, karena dia tetap menunggu kedatangan tuannya yang telah tiada di stasiun kereta tanpa menghiraukan cuaca dingin. Tahukah saudara bahwa hakikatnya kesetiaan merupakan salah satu pilar utama menjadi manusia yang beradab, berakal budi dan beriman. Bagi orang Israel, kesetiaan ini diukur dengan janji Tuhan, yakni berkat atau kutuk. Begitu pula dengan kepemimpinan raja-raja Israel dan Yehuda. Kita mendapati dalam bacaan hari ini bahwa Asa adalah Raja Yehuda yang ketiga. Sebagai seorang Raja Yehuda yang memimpin setelah Israel terpecah menjadi dua kerajaan, ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ia memerintahkan umat Israel untuk mencari Tuhan. Hal ini diwujudkan dalam ketaatan kepada hukum dan perintah Tuhan. Selain itu, ia juga melakukan tindakan pencegahan dengan menjauhkan umat dari berbagai bentuk kepercayaan asing dan penyembahan berhala. Keyakinan, doa, harapan, dan kepasrahannya kepada Tuhan menghasilkan kemenangan baginya. Para musuh Israel dipukul kalah dan tidak ada yang tinggal hidup. Tuhan bukan saja memberikan kemenangan, tetapi juga mengaruniakan keamanan dan berkat yang melimpah kepadanya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita belajar dari pengalaman iman Asa sebagai seorang raja, kita diingatkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan merupakan hal utama dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kita mempunyai banyak tantangan, ancaman, dan godaan kehidupan, seperti yang dialami Raja Asa. Namun tahukah saudara bahwa rintangan tersebut dapat membuat kita tidak setia? Namun, ketika kita percaya dan memiliki komitmen untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar berdasarkan standar Tuhan, maka ia akan memberkati, maka ia akan menjaga, dan maka ia akan memelihara keluarga kita dan hidup kita pribadi. Karena itu sidang jemaat Tuhan, sesungguhnya prinsip kebenaran ini menjadi tolak ukur apakah kita akan gagal atau tidak pada masa-masa yang akan datang saat menghadapi kesukaran. Percayalah, selama kita setia mengiring Tuhan, selama kita terus berpaut kepada Tuhan, kesetiaan itu akan membawa berkat bagi kita. Amin. Kesetiaan itu adalah kunci bagaimana kita membuka pintu-pintu berkat atas seluruh hidup kita. Karena itu, tetaplah belajar untuk setia. Setia melayani, setia beribadah, setia berdoa, setia melakukan hal-hal yang benar yang berkenan kepada Allah, berkenaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak dilihat oleh manusia, namun jika kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan karena kita belajar setia, percayalah, Tuhan akan pasti memberkati hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.